Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu negara dan konstitusi. Ini merupakan pertemuan kita yang kelima. Bangsa dan negara. Bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan negara itu adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara merupakan suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara, minimal terdapat unsur-unsur seperti rakyat, memiliki wilayah, kemudian memiliki pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Menurut Roger F. Saltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Sedangkan menurut Profesor R. Djoko Sutono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sedangkan menurut Profesor M. R. Sunarko, negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Unsur-unsur negara. Yang pertama, wilayah atau daerah kekuasaan. Yang kedua, rakyat atau penduduk. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Keempat, pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif. Baik, selanjutnya, teori pembentukan negara. Teori hukum alam. Maksudnya di sini adalah terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya hukum alam. Teori hukum alam mengungkapkan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, tetapi karena adanya kehendak dari alam. Menurut Thomas Aquinas memaparkan, jika pembentukan serta keberadaan negara tidak dapat lepas dari hukum alam. Karena secara hukum alam, manusia harus saling berdampingan serta bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya itu, secara alami manusia merupakan makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengemukakan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Kemudian yang kedua, yaitu teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan dikenal sebagai istilah doktrin teokritis. Teori ini dapat dijumpai dari sisi-sisi dunia bagian timur ataupun barat. Teori ketuhanan memiliki bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan sarjana Eropa pada abad pertengahan dengan menggunakan teori ini sebagai dasar pembenaran kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki raja bersumber dari Tuhan. Mereka mendate Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Para raja merasa dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia yang diberikan tanggung jawab kekuasaan dan mempertanggungjawabkannya hanya kepada Tuhan, bukan manusia. Kemudian, yang ketiga, teori kontrak sosial atau social contract.
Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat menganggap bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini menitikberatkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani. Hal ini disebabkan oleh keberlangsungannya pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Adapun tokoh yang menganut aliran ini diantaranya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Selanjutnya yang keempat, teori kekuatan. Secara sederhana, teori kekuatan dapat diartikan sebagai negara terbentuk disebabkan adanya dominasi negara kuat yang menjajah. Kekuatan menjadi pembenaran atau raison d'être dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok atau etnis atas kelompok tertentu, maka dimulailah proses pembentukan suatu negara. Atau dapat diasumsikan bahwa terbentuknya suatu negara disebabkan oleh adanya pertarungan kekuatan, yang mana pemenangnya yang akan membentuk sebuah negara. Kemudian, menurut J.J. Rousseau, memiliki pandangan sendiri mengenai terbentuknya negara. Menurutnya, keberadaan suatu negara didasarkan pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Sedangkan fungsi negara, yang pertama, melaksanakan penertiban. Fungsi ini menempatkan negara sebagai stabilisator. Negara harus melaksanakan penertiban demi mencapai tujuan bersama dan mencegah kericuhan dalam masyarakat. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat-sangat penting, terutama bagi negara baru. Negara harus mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya dengan berbagai cara, termasuk mengelola sumber daya yang ada. Yang ketiga, pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga keutuhan negara dari serangan pihak luar. Untuk menjalankan fungsi ini, negara harus dilengkapi dengan alat pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsi ini sangat dibutuhkan suatu negara dan seluruh rakyatnya. Penegakan keadilan dijalankan oleh badan-badan peradilan. Oke, selanjutnya. Selain itu, menurut Charles E. Merriam menyebutkan fungsi lain dari negara, yaitu fungsi negara menurut Charles E. Merriam, yaitu 1. Keamanan eksternal. Yang kedua, ketertiban internal. Ketiga, keadilan. Keempat, kesejahteraan. Yang kelima, kebebasan. Oke, tujuan negara. Tujuan ini dapat disederhanakan menjadi dua hal pokok, yakni keamanan dan keselamatan, serta kesejahteraan dan kemakmuran. Menurut Roger Hasseltau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Tujuan negara menurut Harold J. Laski adalah menciptakan keadaan di mana rakyat bisa mencapai berbagai keinginan mereka secara maksimal.
Adapun tujuan negara Republik Indonesia tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia yaitu yang pertama, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang keempat, untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sifat hakikat negara. Hakikat negara adalah penjelasan mengenai negara yang mencakup pengertian, sifat, fungsi, dan unsur-unsur negara. Mengutip buku Ilmu Negara oleh Anna Marpaung, syarat berdirinya negara adalah harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, harus memiliki rakyatnya, memiliki wilayah, kemudian memiliki pemerintahan, kemudian memiliki kemerdekaan, dan lain sebagainya. Ya, itu dia gambarnya. Sudah merdeka, jadi dapat mengibarkan sangsaka merah putih. Oke. 3 sifat hakikat negara. Yang pertama itu memaksa. Maksudnya adalah negara mempunyai sifat memaksa, dengan begitu negara punya kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal atau agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat tercapai dan segala hal anarki yang memicu kekacauan dapat dicegah. Sarana mencapai ketertiban itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya di masyarakat. Dalam masyarakat homogen dan memiliki konsensus nasional kuat, pada umumnya sifat negara memaksa ini tidak begitu menonjol. Selanjutnya, yang kedua, monopoli. Negara punya sifat monopoli, artinya memiliki hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara. Contohnya adalah aliran ISIS yang merupakan aliran radikal yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, universal. Sifat negara mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang warga negara tanpa terkecuali. Tidak ada bedanya presiden, pejabat, anggota dewan, anggota DPR dengan rakyat biasa. Semua sama di mata hukum. Jika ada pelanggaran hukum, maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan negara pada dasarnya adalah mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali sesuai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukan suatu perangkat hukum yang jelas dan tegas tanpa pandang bulu untuk menciptakan negara yang berkeadilan sosial. Konstitusi yaitu adanya pemahaman atau kepercayaan terhadap konstitusi tersebut, kemudian dapat menjadi spirit negara, kekuatan negara,
Kemudian menentukan karakteristik penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme menurut bahasa Yunani yaitu negara, kota, atau daerah demokrasi. Sedangkan menurut bahasa Romawi, monarki, republik, aristokrasi. Menurut abad pertengahan, yaitu feodalisme, imperium. Sedangkan konstitusionalisme, Renaissance, Enlightened despotism. Konstitusionalisme modern, nasional, dan demokratik. Makna konstitusi menurut KTWR, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Heller, konstitusi itu lebih luas daripada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cerminan kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Kemudian pengertian yang kedua, konstitusi dilihat dari arti juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagai konstitusi zaman sekarang. Sedangkan menurut Aristoteles, misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Konstitusi dan peraturan. Menurut Robert D. Kutter tahun 2000, yang pertama, konstitusi harus mengandung norma yang lebih umum daripada peraturan yang lain. Konstitusi mengatur atau memberi wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Sementara peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terkait perilaku atau pembuatan kebijakan. Yang kedua, konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Yang ketiga, konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, dalam arti tidak mudah berubah. Yang keempat, sebagai hukum yang lebih umum dan kuat, perubahan di dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan konstitusi harus lebih lambat daripada lainnya. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biaya yang lebih besar daripada perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Fungsi konstitusi, kedudukan dan fungsi konstitusi yang dirumuskan Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional atau nasional dokumen yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan,
kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru atau a birth certificate of new state. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Sedangkan yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM, hak asasi manusia, dan kebebasan warga negaranya. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan ketatanegaraan lainnya di Indonesia. Beberapa aturan pokok tersebut mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 bahwa setelah agresi militer Belanda kedua, bangsa Indonesia menghadapi pembentukan negara-negara federal atau bagian dari Belanda. Pemerintah berbicara dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang akan digunakan. Akhirnya, rancangan undang-undang RIS diajukan dan disahkan oleh Badan Perwakilan Rakyat dan pemerintah negara bagian. Konstitusi RIS disahkan lewat keputusan Presiden pada tanggal 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada tahun 1950. Kurang dari 1 tahun, negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 19 Mei, terbentuklah Negara Kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Lalu pada 15 Agustus 1950 terbentuk Undang-Undang Sementara atau UUDS. Undang-Undang Dasar baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara. Yang keempat,
Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1950 tidak berjalan baik dan terjadi pergantian kabinet berkali-kali. Sebab banyak muncul partai politik dengan garis politik berbeda yang menghendaki kabinet. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante meresmikan Undang-Undang Dasar baru untuk membawa stabilitas politik di tengah pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli pada tahun 1959. Oke, selesai sudah. Terima kasih. Nanti apabila ada mau bertanya boleh komen di YouTube Ibu. Nanti tugasnya juga akan Ibu share di YouTube. Nanti kamu jawab saja di komentar YouTube Ibu ya. Demikianlah pertemuan daring kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.